pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 yang akan diumumkan oleh Badan Pusat Statistik diproyeksi akan kontraksi antara minus 4 hingga minus 5%. Sekretaris Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Raden Pardede mengungkap pihaknya sudah menerima update pertumbuhan ekonomi kuartal 2 2020. Raden Pardede menilai kontraksi yang terjadi di Indonesia terbilang lebih baik dari negara lainnya yang mengalami kontraksi ekonomi lebih buruk. Sebagai informasi saudara, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 tumbuh 2,97%. Nah, jadi saudara, di pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal 2 nanti, Indonesia sebenarnya belum bisa dibilang resesi. Karena syarat resesi adalah pertumbuhan ekonomi negatif 2 kuartal berturut-turut. Nah, Indonesia bisa dibilang resesi kalau di kuartal 3 nantinya pertumbuhannya negatif. Nah, tentu harapannya kuartal 3 pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa membaik dan juga terhindar dari jurang resesi. Nah, bagaimana wait and see pertumbuhan ekonomi kuartal 2 ini memengaruhi pergerakan pasar saham hari ini? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga dan juga juru kamera Misbahul Munir sudah ada di Bursa Efek Indonesia Jakarta. Dian, selain penantian pengumuman, apalagi yang menjadi sentimen untuk IHSG hari ini? Ya, sebenarnya kalau analis ini menyebutkan sentimen-sentimen negatif akan cenderung mewarnai pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini, Maidop. Dari global, ini kita ingat sudah 5 negara resmi masuk jurang resesi. Saya informasikan kembali, Singapura, Korea Selatan, Hong Kong, Jerman, dan menyusul Amerika Serikat juga resmi memasuki jurang resesi. Nah, saya bahas ini dampak resesi Amerika Serikat terhadap Indonesia. Ini yang pertama nantinya akan berdampak pada kinerja ekspor kita, Maidop, karena memang akan berpotensi adanya penurunan daya beli Amerika Serikat terhadap Indonesia. Kemudian juga nantinya akan berdampak pada sektor industri karena juga cenderung atau berpotensi adanya penurunan pasokan bahan dasar. Kemudian juga nanti resesi Amerika Serikat ini juga akan berdampak pada cadangan devisa kita karena kita tahu dolar Amerika Serikat ini menjadi mata uang perdagangan dunia. Sementara cadangan devisa yang paling banyak kita miliki adalah dolar Amerika Serikat. Nah, yang terakhir yang paling penting ini resesi Amerika Serikat akan berpotensi juga pada pasar modal kita karena resesi Amerika Serikat ini tentu akan mempengaruhi psikologis investor atau cenderung akan merubah perilaku investor beralih kepada aset aman begitu dibandingkan pasar modal yang cenderung lebih beresiko. Nah, saya stop dulu sentimennya sampai di situ. Kita akan lihat dulu bagaimana pergerakan indeks harga saham gabungan kita hari ini, Maidop dan juga saudara, setelah pada hari kemarin IHSG kita ditutup melemah 2,57%. Kita lihat di sana IHSG kita bergerak di zona hijau ternyata terapresiasi 0,59%, melaju atau bergerak di level 5.034. Tapi meskipun pada pembukaan perdagangan hari ini melaju di zona hijau, tentu kita tidak boleh terlena ini, Maidop, karena nanti pergerakannya akan dinamis. Karena sentimen negatif ini tidak hanya terjadi di global, tetapi di domestik juga ada sentimen negatifnya. Salah satunya adalah data pergerakan inflasi kita. Kita ada penurunan inflasi ini, Maidop dan juga saudara. Bahkan BPS mencatat pada Juli 2020 ini kita masuk atau mencatatkan deflasi sebanyak 0,1%. Artinya selama tahun kalender 2020 ini inflasi kita belum mampu menyentuh 1%. Nah, ini tentu berindikasi pada adanya pelemahan atau masalah pada daya beli masyarakat begitu. Tentu saja pandemi ini kita ingat juga berdampak pada banyak sektor yang akhirnya membuat banyak tenaga kerja kita kehilangan pekerjaan, dan kalaupun tidak kehilangan pekerjaan akan mengalami penurunan penghasilan sehingga tentu itu akan mengganggu daya beli masyarakat. Nah, kemudian dari domestik ini seperti yang Anda sampaikan, pasar sebenarnya masih wait and see terkait dengan data ekonomi kuartal kedua kita. Yang dikhawatirkan pasar ini, Maidop, kita tahu sudah diproyeksi bahwa kuartal kedua ini ekonomi kita atau pertumbuhan ekonomi kita akan terkontraksi 3-4%, tapi pasar khawatir angkanya akan lebih tinggi dari itu. Karena kalau lebih tinggi dari angka proyeksi, tentu ini akan berpengaruh pada proses recovery atau pemulihan ekonomi. Dan kemudian kalau kita tarik benang merahnya, Maidop, semua sentimen-sentimen negatif ini tentu akarnya adalah virus corona atau pandemi COVID-19. Sehingga tentu pasar bukan hanya wait and see terhadap data ekonomi kuartal kedua, tetapi pasar juga menanti bagaimana
pemerintah menangani COVID-19 ini. Kita tahu angkanya bahkan kalau di dunia penyebaran virus corona ini sudah menyentuh angka 18 juta kasus, dan kalau dalam negeri kita ingat terbarunya datanya sudah mencapai 113.000 kasus. Nah, bukan hanya penanganan secara kesehatan tapi penanganan ekonominya, Maidop, yang ditunggu oleh pasar. Karena kita ingat bahkan terakhir Presiden Joko Widodo juga sempat marah lagi nih kepada para menteri terkait dengan penyerapan anggaran stimulus penanganan COVID-19 kita yang baru hanya terserap 20% saja. Tentu ini menjadi pertanyaan pasar terkait keseriusan pemerintah menangani COVID-19. Nah, Maidop, kita langsung lihat saja bagaimana proyeksi indeks harga saham gabungan kita hari ini menurut sejumlah analis. Nah, yang pertama ada dari analis Indo Premier Sekuritas Mino yang menyatakan indeks harga saham gabungan kita akan bergerak di rentang support 4.900 hingga resisten 5.150. Kemudian yang kedua ini ada analis dari Reliance Sekuritas Lanjar Navi, IHSG kita diproyeksi akan bergerak di rentang support 4.953 hingga resisten 5.076. Kemudian yang terakhir analis Sukor Sekuritas Hendriko Gani memproyeksi IHSG kita akan bergerak di rentang support 4.942 hingga resisten 5.090. Tentu kita masih akan menunggu sampai akhir perdagangan. Maidop, kembali ke studio.